Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Diva Sustriantini dengan NIM 2302612010092 dari kelas Manajemen Pemasaran BPAGI. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, untuk soal yang pertama itu ada revisi pesan bisnis. Yang pertama, gunakan struktur pesan bisnis yang baik. Yang kedua, gunakan bahasa yang profesional dan juga sopan. Yang ketiga, tambahkan empati, kejelasan waktu, dan juga itikat baik. Nah, adapun revisi pesan bisnis pada soal yang pertama itu ada kepada yang terhormat Ibu atau Bapak pelanggan. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada perusahaan kami. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pengiriman pesanan Anda. Nah, setelah dilakukan pengecekan, keterlambatan tersebut terjadi karena adanya kendala dalam proses pengelolaan barang di gudang kami. Nah, kami memahami bahwa hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kami akan segera mengirim pesanan ulang dari pesanan Anda yang dijadwalkan tiba paling lambat 7 hari setelah pengiriman. Nah, kami juga terus melakukan evaluasi agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali. Nah, kami sangat menghargai kesabaran dan juga pengertian Anda. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi layanan pelanggan kami kapan saja. Nah, hormat kami, tim customer service. Lalu lanjut untuk soal yang kedua, itu soalnya itu mengenai analisis komunikasi antar budaya Indonesia dan Jepang. Nah, komunikasi antar budaya sangatlah penting dalam bisnis internasional karena setiap negara memiliki kebiasaan komunikasi yang berbeda. Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan budaya yang cukup besar, baik dalam komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Nah, dalam komunikasi verbal, orang Indonesia itu cenderung lebih santai dan fleksibel dalam berbicara. Nah, sementara itu orang Jepang lebih formal, berhati-hati, dan menghindari penolakan secara langsung agar tidak menyinggung lawan bicara. Nah, dalam komunikasi nonverbal, budaya Jepang itu sangat sangat memperhatikan ketepatan waktu, ekspresi wajah, seperti membungkuk saat memberi salam. Nah, sedangkan di Indonesia, komunikasi nonverbal itu lebih santai dan tidak terlalu kaku. Nah, contoh situasinya itu ada contoh situasi 1 yang dimana tim perusahaan Indonesia datang terlambat saat menghadiri rapat dengan mitra bisnis Jepang. Nah, pihak Jepang itu menilai bahwa hal tersebut itu sebagai sikap yang kurang menghargai waktu dan tidak profesional. Yang dimana adapun solusi strategisnya yaitu perusahaan harus memahami budaya disiplin waktu Jepang. Nah, datang lebih awal sebelum rapat dimulai dan membuat jadwal kerja yang tepat. Nah, adapun contoh situasi 2, yakni saat menegosiasi bisnis, pihak Jepang mengatakan kami akan pertimbangkan kembali. Nah, tim Indonesia itu menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk persetujuan. Padahal sebenarnya mereka itu bentuk penolakan secara halus. Nah, solusi strategisnya itu melakukan klarifikasi secara sopan dan memahami gaya komunikasi tidak langsung dalam budaya Jepang dan mengirim email tindak lanjut untuk memastikan hasil pembicaraan tersebut. Untuk soal yang ketiga itu ada contoh email bisnis profesional. Nah, berikut adalah contoh email bisnis profesional kepada klien. Subjeknya itu ada permohonan maaf atas keterlambatan pesanan. Yang terhormat Bapak atau Ibu klien. Nah, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan terkait keterlambatan pengiriman produk pesanan Anda. Nah, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Nah, setelah kami lakukan
pengecekan, keterlambatan pengiriman disebabkan oleh kendala operasional pada proses distribusi barang. Nah, saat ini pesanan Anda sedang diprioritaskan dan diperkirakan akan tiba dalam 2-3 hari kerja ke depan. Nah, kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Bapak atau Ibu. Nah, sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik, kami akan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengiriman agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, apabila terdapat pertanyaan yang lebih lanjut, silakan menghubungi kami kapan saja. Hormat kami, customer service. Baik, selanjutnya untuk soal yang keempat, itu ada sebutkan 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Hambatan komunikasi dalam bisnis itu yang pertama ada hambatan bahasa. Nah, hambatan bahasa itu terjadi karena perbedaan bahasa ataupun pengaruh istilah yang sulit dipahami. Nah, untuk contohnya, dalam hambatan bahasa itu ada karyawan menggunakan istilah teknis yang tidak dimengerti pelanggan, sehingga informasi itu menjadi salah dipahami. Nah, adapun strategi untuk mengatasi tersebut itu adalah gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Lalu hambatan yang kedua itu ada hambatan budaya. Nah, hambatan budaya ini muncul karena perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara berkomunikasi antar individu ataupun negara. Nah, contoh dari hambatan budaya itu adalah karyawan Indonesia berbicara terlalu santai kepada klien Jepang sehingga dianggap kurang sopan atau kurang profesional. Nah, strategi untuk mengatasinya itu memahami budaya lawan bicara dan menyesuaikan cara komunikasi yang dapat digunakan. Lalu hambatan yang ketiga itu adalah hambatan teknologi. Nah, hambatan ini terjadi karena gangguan alat komunikasi atau kurangnya kemampuan menggunakan teknologi. Nah, contoh dari hambatan komunikasi ini itu dalam rapat online terganggu karena kondisi internet buruk sehingga informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Nah, adapun strategi untuk mengatasi tersebut yakni menyiapkan perangkat dan jaringan yang baik serta memastikan semua pihak memahami gangguan teknologi tersebut. Yang keempat itu ada hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis itu muncul karena emosi, stres, ataupun prasangka seseorang saat berkomunikasi. Nah, contoh dari hambatan psikologis ini yakni karyawan yang sedang marah menjadi sulit menerima arahan dari atasan. Nah, strategi untuk mengatasinya itu ada menciptakan komunikasi yang terbuka, tenang, dan saling menghargai agar suasana kerja menjadi tetap kondusif. Soal yang kelima ada pengertian komunikasi bisnis dan peran strateginya. Nah, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dalam kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Nah, komunikasi bisnis memiliki peran strategis dalam organisasi modern karena digunakan untuk membangun kerjasama, menyampaikan kebijakan, meningkatkan pelayanan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan. Nah, komunikasi yang efektif sangat penting karena dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan koordinasi yang baik antar bagian dalam perusahaan. Nah, selain itu, komunikasi yang baik juga membantu perusahaan dalam membangun citra profesional dan meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Nah, dengan komunikasi yang efektif,
tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai secara optimal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.